Teman-teman, ketemu lagi di hari keempat jam 12 siang ini. East Java Journey 1500 km, hari yang penuh drama. Mungkin teman-teman yang lihat di tracker, khususnya mulai dari tadi malam sampai saat ini, banyak pertanyaannya. Om Handika kemana? Apa yang terjadi? Kok Zidane ada di depan? Lalu kok ada yang aneh-aneh ini gitu kejadiannya? Ada yang masalah rem, ada yang masalah RD, ada yang masalah FD. Ya, setelah 1000 km semua masuk limit sekarang. Jadi saya Azrul Ananda, Om Derek akan mencoba membantu menjelaskan. Nanti Mas Nanang dari manajemen media di DPR Indonesia yang nanti memantau kejadian-kejadian, karena kita ada banyak banget ini videografer, fotografer yang menyebar di Jawa Timur sekarang. Jadi kita punya mata dan telinga di mana-mana. Dan termasuk nanti kita antisipasi mungkin Zidane atau siapapun yang menang akan finish sore ini sebelum maghrib lah ya. Sebelum maghrib. Jadi kalau teman-teman pengen lihat finishnya, ini nanti mungkin bisa ke Surabaya Town Square. Mereka akan finish kira-kira paling cepat jam 4 ya. Kayaknya jam 4 ya. Kalau bisa lebih cepat ya bagus. Kalau bisa lebih cepat bagus. Jadi ya mungkin bisa ke sini, bisa jam 3 mungkin ke situ sekalian ngopi mungkin di Wednesday. Boleh. Mas sekalian lihat teman-teman 600 lagi galau semua lihat yang 1500 karena gara-gara banyak kejadian tadi malam. Om Johnny Ray pun sekarang sedang galau-galaunya. Saya bocorin ya. Tadi pagi WA-nya Om Johnny Ray ke saya ya. Jangan minta mundur teratur. Om Ray ini kan kebiasaan mau event siap, H-1 berubah total kan. Nah, ini Om Ray nih WA-nya nih. Makanya kan saya kemarin berharap nggak kebaca. Om Ray nanya, bro, untuk 600 kilo apa segmennya juga sepanjang 60 kilo? Maksudnya sama kayak 1500? Sama persis, saya jawab. Terus pakai bahasa Jawa, Mesu 60 km, 15 km di Unbound aja remak, dia bilang kayak gitu. Ya saya bilang mungkin gravel benerannya 20-an kilo, habis itu 35 aspal pecah. Podo aja. Ini Om Ray tadi pagi. Jadi Om Ray pun sekarang sedang ketakutan. Dan saya bilang, kan aku udah bilang dari kemarin-kemarin, ini tuh Queen Stage-nya gitu. Iya percaya. Makanya kok yang lain lambat juga di sana. Jadi kalau Anda galau, Anda tidak sendirian. Karena Om Ray sampai nggak kesini dia pasti bingung sepedanya bagaimana ini sekarang. Om Ray itu bisa hari terakhir ganti ban, ganti tas, bahkan ganti sepeda. Asal jangan ganti hati. Kalau ganti hati nggak jadi ikut maksudnya. Nggak mau harus ikut ya. Kalau nggak, yang bawa kamera satu dia kan ya. Jadi ya update terakhir sekarang kilometer jam 12 ini Zidane, anak Gedangan, Zidane of Gedangan, masih umur 25 tahun sih. Tahun lalu Ridwan umur 23 juga yang menang. Nggak bisa dilawan kalau nggak tidur sama anak muda. Zidane Atala sekarang sudah 1402 km. Sebenarnya ada Handika ya. Handika di kira-kira hampir 100 km di belakangnya. Kurang lebih 100 km. Handika ada di tracker kalau teman-teman lihat sekarang, karena trackernya baru. Nanti kita jelaskan apa yang terjadi setelah lihat videonya. Lalu Hadi Tombro, Tri Hadi Siswanto 1247. Kayaknya tiga ini akan sulit dikejar. Kemudian Bembeng masih bisa sih 1195. Bembeng sudah keluar dari Madiun ini. Sudah mulai ke Waduk Semantuk, mulai nanjak-nanjak lagi dia. Terus kemudian Eko Budi, ini lucu. Saya suka guyon sama Om John Bumiharjo. Karena kan Om John ini kan bilang, aku harus tidur minimal 5 jam. Jadi setiap hari, kalau teman-teman ngikuti pertarungan antara Eko Budi, Terry, dan John ini, kalau sore atau malam Om John nyalip atau menempel. Tapi nanti pagi ditinggal jauh lagi karena Om John tidur. Nah sekarang Om John dalam proses ngejar lagi. Jadi tadi pagi sempat ketinggalan 50-an kilo. Sekarang dengan Terry hanya terpaut 30-an kilo. 30 hampir 40 kilo. Terus kemudian dengan Eko Budi sekarang terpaut 50-60 kilo. Jadi nanti sore itu Om John bisa nempel atau nyalip. Dan ini saya kira 3 orang ini akan harakiri sampai finish ini. Jadi mereka kan kurang 400-an kilo, 350 sampai 400 kilo. Jadi mereka akan mengejar finish sebelum tengah malam ini. Jadi mungkin kalau pengen nongkrong di sini ngelihat mereka finish tengah malam, saya nggak di sini karena besok pagi siap-siap start. Jadi Om Ray pasti nggak kesini siap-siap dan mungkin masih bingung dengan sepedanya. Om Ray sejak kemarin udah kabarin kesini. Jadi kita akan lihat apakah, karena ini ya Eko Budi ini peringkat 2 40 up.
John peringkat 3. Jadi ini battle of podium. Battle of podium. Siapa di belakang Om Handika? Kalau Om Handika bisa selamat sampai finish. Terus mungkin sebelum kita mau update Kohai karena itu Pusaka Surabaya. Cipatrisia sudah 944. Kemudian Kohai, ada yang tanya Kohai di mana, bisa sampai COT nggak? Kohai itu semalam di Pronojiwo. Kohai sekarang di kilometer 737. Jadi dia 120 lagi checkpoint Blitar. Ya, harusnya aman karena checkpoint Blitar nanti malam COT-nya tengah malam kan ya. 23.59. 23.59. Jadi Kohai saya yakin sore ini sebelum maghrib sudah sampai Blitar. Dan pertanyaan adalah, berani nggak Adit ngajak Kohai gravelan malam-malam? Tapi saya kira mending nginep di Blitar karena masih aman waktunya, masih aman waktunya. Jadi itu update-nya. Dan yang hari ini on the bubble itu maksudnya ada kemungkinan kena COT. Ini kita harus mulai dari yang 700 kilo mungkin masih bisa. Ini mungkin yang mepet ya. Ada dua ini mungkin Om Arbelinur di 652 dan Om Hendy Dwi Permana di 637. Ini benar-benar harus harakiri sampai checkpoint. Bener. Tapi kalau dia bisa sampai checkpoint sebelum tengah malam, dia akan tidur normal nanti malam. Karena besoknya dia sudah ngejar Kohai tanda kutip kan kayak gitu. Jadi ini situasi terakhir. Dan ada lagi ada satu lagi tadi opname di rumah sakit ya. Oh iya, Michael Calvino. Ini sudah tertulis DNF di sini. Ini pasangannya adalah Rangga. Mana maaf Rangga. atas Rangga. Pasangannya Rangga. Sudah Harga Rangga itu depannya. Naik. Sorry. Rangga. Terus. Ranggata. Kayaknya terus. Ini Andika Ranggata. Yang kemarin kita bercanda 2 pair ini barengan terus. Jadi pair yang satu sudah kehilangan. Tinggal karena satu. Michael Calvino sudah dihitung DNF di kilometer 793. Badannya sudah demam, jadi sudah dirawat di rumah sakit opname di Blitar. Semoga Mas Michael Calvino segera pulih, minum banyak air, biasanya beres kalau begini. Terima kasih sudah ikut dan nge-push, memberi hiburan buat semua penggemar sepeda di Indonesia. Dan Mas Rangga kita persilakan terus melanjutkan sampai finish ya, walaupun sudah tidak lagi eligible sebagai juara di kategori pair. Kan seharusnya mungkin bisa finish 1-2 di kategori pair. Dia bisa finish sebagai finisher tapi bukan sebagai pemenang ya. Betul. Gitu. Jadi not qualified di kategorinya. Betul. Ya. Dan tidak terdaftar di kategori single juga sebenarnya. Tapi kita persilakan untuk lanjut, jangan khawatir, nggak usah pikir, nanti kita support di finish. Dan tetap bisa dipantau di tracker posisinya. Tetap ada di tracker. Nanti mungkin drama terbesar hari ini adalah Handika ya. Tapi sebelumnya mungkin kita lihat video dulu ya. Boleh. Supaya teman-teman pengen tahu situasi dari tadi malam. Karena mungkin banyak yang pengen tahu gravelannya seperti apa. Karena yang 600 besok start. Yang bikin Om Rey galau. Silakan, ini videonya. Yohanes Triwahyono, kilometer 653. Ini baru masuk gravel ini. Iya. 680 ini sudah lepas dari gravel. Bukan sudah lepas. Belum. Tengah-tengah tapi ada yang mulus dikit. Lalu aspal pecah dan lain-lain. Kevin Fanani, YouTuber kita di 685. Bendungan Lahor ini menuju Blitar. Ini sebenarnya tinggi banget ya. Ini kayak pencakar langit sebenarnya kalau tinggi. Om Peter seneng ya lihat orang mungkin. Ditungguin di jembatan Lahor nggak ketemu. Mati, saya cari ini dulu tadi belum mau. Iya. Arep melu. Yo lek 17. Ditemenin. Ini bagus, banyak warga-warga itu ada ya. Nemenin menerangi itu. Iya. Luar biasa. Itu bedanya sama Trans Amerika sama Transkontinental. Ini di ini Bojonegoro di Bojonegoro, maaf, di Boyolangu ya. Boyolangu. Jam 20.46. Ini 20.46.
Ini di Kota Madiun. Kotanya sekarang cakep ya kalau pengen berwisata ke sana. Ada wisata 7 negara gitu. Ini Zidane. Zidane. Anak ini cool, nggak ada ekspresinya. Ada ekspresinya. Poker face ya. Hemat energi tuh. Agus Samir ini mundur ke kilometer 718. Ini masih menuju apa namanya? Checkpoint 2. Jalan pagi Om. Pagi. Ini Mas Benyamin sama Mas Victor dari Jogja. Mereka per ya? Bukan. Per. Brigjen Purnawirawan Ardian Satriono, luar biasa. Keren. Kopassus ini. Kopassus dulu ini. Bendungan Lahore. Habis ini masih nanjak lagi. Ini kan tanjakannya. Odeng dari Samarinda. Start dari mana ini Mas? Start dari mana tadi? JLS. Dari JLS. 3 jalan. Jam 3 jalan. Pagi-pagi nanjak Om. Anjay. Jalannya di Lamongan kayak gini Om. Iya. Ya, Udah biasa kan. Ini orang Lamongan ini. Oke sip, mantap. Ayo semangat yuk. Yuk. Iya. Gravelan, tapi ini gravelan yang Boyolangu ya. Boyolangu. Buat yang 600, Anda tenang saja, kita nggak lewat sini. Ya. Ini Om Rudi Cepu itu kemarin masuk malam-malam. Masuk malam-malam ya. Yang pertama tapi yang pertama, di ya. Bendungan Serut itu. Setelah dapat musibah, tracker hilang tadi, jatuh, tasnya kebuka, isi tasnya juga hilang semua, jatuh. Terus tadi ada panitia yang datengin ke sini dan alhamdulillah sekarang bisa lanjut jalan lagi. Oke, gitu aja, kita langsung lanjutin perjalanan. Makasih ya teman-teman, mohon doanya. Mukanya sudah beda sama kemarin. Ya, beda. Iya. Gila. 1, 2, 3, 1. Ya. Ya, itu kejadian video rekapannya nanti kita akan banyak bahas Om Handika di sini mungkin. Dan padahal Om Handika ini kan tadi malam ya. di CP3 dia pertama 1. sampai di situ jam berapa? Jam 9 ya? Jam 9. Jam 9 sekitar jam 9. 10. Dia istirahat cuma setengah jam di situ. Hanya setengah jam di situ langsung lanjut lagi. Dan karena seperti biasa kalau dia finisher pertama di tiap checkpoint mendapatkan hadiah dari MPM Honda. Terima kasih Adventure Leader ini. Ada Honda ADV dan ini baru ini patung Liberty. Tahun lalu fotonya di Merlion di depannya Om Handika ini dan di belakang sini ada Ka'bah. Ada Menara Eiffel. Jadi ini downtown yang lucu. Ya. Dan di bawahnya Om Handika ini saya promosi Madiun sebentar, kota orang tua saya, ayah saya. Bagian bawahnya ini ada terowongan yang nanti bisa naik perahu dari Merlion sampai meneruskan sampai ke Ka'bah yang Ka'bah. seberangnya. Jadi ada underwater kayak naik perahu di bawah jalan. Kayak Venesia gitu dong. Venesia kan masih kelihatan, ini enggak, ini tanah. Bener-bener tanah. Keren. Jadi menyeberangi jalan utama di Jalan Pahlawan ini. Itu Kota Madiun. Ini selamat sampai di sini Om Handika karena setelah itu ada ketidakberuntungan. Zidane nyampe setengah jam kemudian, hampir 1 jam kemudian. Tapi Zidane memutuskan tidur. Dia memutuskan tidur. Dia tidur 2 jaman ya. 1 jam. Terus habis itu dia lanjut. Jadi dia sempat istirahat. Dan beda umur ya. Om Handika umur 42. 40. Sedangkan Zidane umur 25. Kemudian Om Handika tadi yang diceritain itu karena tasnya terbuka, tas yang di saddlebagnya itu terbuka, isinya keluar semua, jatuh semua, termasuk tracker. Jadi ya sekali lagi 1000 kilo lebih itu sudah limit semuanya ya, limit rem, limit ban, limit baterai, limit kesadaran, dan macam-macam. Jadi sempat terkendala dan katanya juga sempat limbung. Doni lapor tadi Om Handika sempat goyang, memutuskan istirahat dulu. Jadi ya karena memang sampai di Madiun hanya tidur 2 jam. Selama 1150. Hanya tidur di CP1. Jadi akhirnya ya
dia dikejar oleh lelahnya gitu. Betul. Jadi akhirnya tidur dulu beberapa waktu, dan saat tidur ini Zidane Menyalip. Nah, Zidane lewat. Jadi kalau ada yang tanya kenapa kok Zidane tiba-tiba memimpin, karena Om Andika akhirnya harus istirahat. Mau tidak mau harus istirahat. Jadi ini yang terjadi di lapangan. Dan kemudian soal tracker tadi, panitia kita sudah mengirimkan tracker baru. Jadi mungkin teman-teman kalau lihat mungkin Mas Derek bisa jelaskan tadi. Boleh. Kalau Jadi screen, ya dijelaskan dulu terus nanti bisa ke screen. boleh. Jadi gini, ceritanya sebenarnya panitia tuh bawa spare tracker. Ya, Cuman spare trackernya itu ada di checkpoint. ada di checkpoint. Jadi udah terlalu jauh kalau dari Madiun. checkpoint Blitar malahan kalau nggak salah. Oke. Jadi Karena masih banyak yang menuju Iya, Blitar ya. jadi terlalu jauh untuk diambil dari situ. Jadi akhirnya tadi kan panitia ngirim staff untuk sekalian merhatiin ya. Betul. Jadi untuk Jadi begitu trackernya hilang, panitia kan langsung ngecek karena kita punya dashboard Ya, itu. betul. Kelihatan loh, Andika kok hilang. Jadi Terus kontak Mas Andikanya. terus langsung kontak, terus kita langsung ngirim panitia untuk ngawasin kan. Ya. Itu selain untuk keselamatan dan Fairness. fairness. Jadi untuk memastikan ini tidak motong atau apa. Betul. Jadi saat dia tidak ada tracker, itu kita ada mata yang mengawasi. Mengawasi. Kan? Nah, Ya. sementara itu dari Sutos kita juga kirim Orang bawa tracker baru buat baru. Mas Andika. Mas Andika gitu ya. Jadi karena lebih dekat dari Surabaya. Dari Surabaya. Sudah dekat Surabaya ya. Jadi Mas Andika ini lapor ke kita itu pukul 3.50 3.50 kalau pagi. pagi. Jam Kalau pagi. trackernya itu hilang segala macam. Terus kita langsung berusaha untuk mencari Mas Andika ini, teman-teman media yang paling dekat posisinya dengan laporannya terakhir itu. Ya. Kemudian dituju di titik itu di sekitaran Bendungan Semantuk. Oh. Di titik terakhir terlihat itu nggak ada. Terus dikontak lagi, Mas Andika di mana? Enggak, teman media ini sempat ngejar Zidane karena dengan asumsi mungkin dia barengan karena trackernya masalah barengan Zidane. Ternyata Zidane sendiri. Loh, Mas Andika ini di mana? Akhirnya kontak akhirnya ketahuan itu di sekitaran pukul 5.45 baru ketemu Mas Andika. Oke. Dan Mas Andika posisinya cerita ini segala macam tadi yang sempat videonya itu dari teman media. Kemudian yaitu aku mau lanjut Mas. Tapi gimana ini? Oke, Mas Andika lanjut tapi kita kawal ya. Karena kita nggak mau Mas Andika sepedaan tanpa tahu posisinya kita di mana. Kalau ada temen yang dari main sepeda yang mengawal, jadi bisa dipastikan dia posisinya di sini jalan segala macam. Jadi ya, teman kru kita yang jadi trackernya kan. Betul kayak Ya, gitu. kru kita yang jadi Seperti trackernya. itu. Nah, kemudian diputuskan tuh dikirim paling dekat dari Surabaya, dikirimlah tracker dari Surabaya, ketemu Mas Andika jam 10.17. Oke. Jadi ada Sejak pukul 17 pakai tracker baru. tracker baru. Jadi Om Andika ini pakai tracker baru, cuman kilometernya sudah beda ya, karena Iya. kan tracker baru. Jadi data-datanya Om Handika yang lama ada di tracker yang lama, Oke. yang sampai sekarang belum ketemu nih. Ya. Tapi data-datanya ada di kita semua. Ada di aman kita ya. semua, aman. Secara fisiknya aja nggak ada. Nah, ketika otomatis ketika kita pakein tracker baru, data yang ini tidak bisa di-combine. Jadi gitu ya. ini ngulang angka ya. Jadi baru lagi nih. Makanya Tapi- kalau di leaderboard kita nggak bisa ngelihat dia di nomor 2. Oke. Jadi ada posisinya di paling bawah karena juga secara distance yang baru di cover masih sedikit. Tapi kalau dilihat di dotnya dia Itu ada. udah actual, udah Ya, ada. Jadi teman-teman tinggal lihat kalau ada dotnya Om Andika ya itu yang aktualnya. Bener. Cuman Bener sekali. angkanya di berapa kita yang tahu. Kita yang tahu. Mungkin Aku boleh Om Andika bisa jelasin ya? nunjukin ya. Di Karena kan kita panitia sempat nyari-nyari juga itu. Nah, jadi Om Andika ada di sini ya. Jadi Om Andika ada di situ, tetap kalau teman-teman lihat di komputer tetap sama. Betul. Nah, ini namanya monitor dashboard kita. Nah, di sini kita bisa ngelihat sebenarnya ini posisi dari ini artinya pas dia mulai dinyalain. Ya. Nah, pas dia mulai dinyalain, nah ini kelihatan ada speednya, dia jalan. Sempet Ini yang tracker baru ya. Tracker baru. Jadi tracker baru kita sudah bisa memantau dia lagi kalau ada masalah-masalah. Jadi ini ya minimal buat kita kan tetap apapun safety sebenarnya alasan utamanya kan, jangan sampai karena itu di hutan tiba-tiba diambil jupe atau apa kan kita nggak tahu ya. Nah, ini juga sudah kelihatan. Ya udah. Oke, jadi dan kondisi beliau sekarang jalan ya, aman. Jalan aman. Oke. Jadi cuman sudah ketinggalan seratusan kilo dengan Zidane. Jadi Zidane sekarang kandidat utama menang overall. Tapi beda kelompok umur dua ini. Iya. Jadi tetap Zidane juara
39 ke bawah, kemudian Om Handika juara 1 40 up. Ya. Jadi sebenarnya nggak bersaing dua Nggak ini. bersaing. Tapi memang Om Handika itu memang pas ketemu tim main sepeda, dia tuh bilang sebelum ketemu tim itu riwariwi, kembali ke tempat awalnya tadi, nyari itunya apa? Trackernya. Nyari trackernya, nggak ketemu. Jadi dari 350 sampai 545 dia riwariwi nyari itunya. Padahal dia hari pertama sudah kehilangan Lah ya, 20 kilo juga ya. 20 kilo juga. Jadi ya inilah kalau goes 1500 ini, mohon maaf ya, kadang-kadang kalau di grup sepeda itu banyak teman-teman yang ya saya nggak mau ngomong sok tahu, tapi intinya agak-agak sok tahu lah ya, gitu ya. Maksudnya, oh itu Pak harusnya kayak begini, harusnya kayak begini. Saya cuma bilang, kamu kalau nggak pernah goes 1500 kilo nggak usah ikut-ikutan komen. Kalau sudah 1500 kilo itu semuanya itu bisa terjadi. Benar. Ban yang fresh baru dibeli bisa habis, apalagi kalau kena hujan, kena panas, dan kebanyakan di kita pakai race tire kan, bukan pakai endurance tire. Kemudian baterai mau pakai Di2 Shimano, mau pakai SRAM Access, kita nggak tahu pemakaiannya seperti apa, stresnya equipment seperti apa, kena panas, kena dingin di ijen. Kena lumpur, kena air, kena keringat, kena es, korosi dan lain-lain, kan kita nggak tahu gitu, karena itu setelah 1000 kilo itu limit semua, limit baterai, limit ban, limit rantai, ya kan, apalagi kalau pakai rantai yang enteng-enteng ya kan. Kadang-kadang mungkin limitnya gear, kita nggak tahu juga gitu, semuanya bisa terjadi. Makanya kemarin waktu start Cipatrisia tuh saya tanya, kok pakai mekanikal segala macam, ya karena dia pengalaman pakai elektronik katanya sempat masalah nggak bisa cara betulinnya, lebih ke nggak bisa cara betulinnya. Akhirnya pakai mekanikal dan disc brake-nya pun mekanikal. Oh ya? Iya. Cipatrisia disc brake-nya mekanikal. Jadi kalau ada apa-apa tinggal tarik kabel. Bukan hidrolik yang harus di bleeding dan lain-lain. Jadi ya mungkin ya karena Cipatrisia kan mungkin aku nggak punya kemampuan mekanikal untuk gitu. Untuk benerin sendiri. Jadi cari yang simple kayak gitu ya. Tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Betul. Nah ini ya kita lanjut lagi fotonya. Ini Odeng. Masuk CP2, Odeng dari Samarinda. Ini biasa bolang sih. Jadi dan dia pakai sepeda gravel ini, Wednesday gravel. Kemudian ini yang Rudi Cepu dan Ismail gravelan di Boyolangu Tulungagung. Ya. Yang 600 tenang, kita nggak lewat sini. Mau dilewatin masih bisa diubah sih. Diubah ya, dilewatin sini ya, kurang kejam ya. Iya. Saya bilang, saya WA Om Rey dulu. Kalau Om Rey setuju diubah ya? Kalau Om Rey oke diubah. Kalau Om Rey oke kita ubah nanti kita lewatin sini. Jadi kata Om John Bumiharjo di story-nya dia bilang Unbound Gravel cabang main sepeda atau apa gitu. Ini nggak enak banget sih kalau ngelihat. Ini lumpurnya nempel soalnya. Nempel. Dan bedanya kalau kita pakai ban 35, 40 mungkin masih enak lewatinya karena kita pakai ban yang kecil. Ini bannya juga kayaknya slick semua ya. Iya, ban 28 30 itu kan kayak apa ya? Lebih, kayak pisau. Ya, nancap kayak gitu. Nah, itu yang kenapa di regulasi kita bannya seperti itu, dan kenapa waktu cek rute saya pakai 32 karena ada possibility kayak gini-gini ini gitu. Nah, ini ini Om Rey luar biasa gara-gara ini. Padahal ini yang sebelumnya itu. Bukan yang di sini maksudnya. Ini kalau ditunjukin ini tambah stres ya. Jadi ini Om Rudi Cepu, dan Om Rudi Cepu sempat front derailleringnya masalah. FD-nya masalah. Oke. Sekali lagi limit 1000 kilo itu limit kan sudah hampir 1000 kilo itu. Dan Mas Azrul, ini kalau ini kan musim hujan, jalannya yang jalan tanah atau gravel, itu ketika turun hujan terus banyak dilalui kan, yang tambah terakhir tambah rusak. Becek. Berarti besok yang 600 ketambahan jalannya lebih becek dari yang ini ya. Nggak, tergantung keringnya berapa lama dulu kayak gitu. Tiap hari hujan. Oke. Nah, ini misalnya kan ini kayaknya biasa, tapi ini bisa licin banget ini. Kayak Nah, gitu. itu tuh pakai sendal. Ya, ini pakai sendal. Kan? Om John aja nyeker kok tadi malam. Kayak jadi inget Unbound Gravel waktu lumpur-lumpur itu. Jadi ya ini Om Cepu sempat bermasalah FD-nya tapi masih lanjut. Jadi ya banyak petualangannya, dan ini view-nya kalau malam cakep ya. Jangan mikir goes ya, cakep ya. Padahal goesnya lewat sini. Ini kilometer 948, enggak, kita nggak lewat sini. Yang 600 nggak lewat sini. Bisa dilewatin, masih bisa dilewatin. Kalau nanti nunggu Om Rey masih bisa dilewatin. Terus ini Om Jeb. Ini
orang Indonesia tercepat di dalam sejarah Unbound Gravel ya. 13 jam 24 menit 200 mile. Wow. 300 Beat finish sebelum matahari terbenam ya. Jadi ya dia aja bilang ini kayak Unbound lagi katanya kayak gitu. Terus Bembeng sempat halu, mungkin teman-teman yang ikuti IG-nya Bembeng, tiba-tiba udah jam 9-an aja. Lah tadi habis kena lumpur sore, ngopi bentar langsung naik turun itu maksudnya naik turun ya? Naik turun atau turu naik tidur. Naik turun atau anak Jogja ini ngomongnya kayak gimana? Turu tidur. Tuh kalau turu tidur, kalau naik turun. Iya. Kok kayak muter-muter mungkin ya? Atau muter-muter ya? Terus maaf klik. Kok kayak muter-muter di daerah ini katanya. Wah halu ini. Baru sadar ini banyak orang. Perasaan tadi nanjak sendiri terus. Om sama siapa om? Waduh, bahaya ini. Bahaya ini. Saya ingin nakut-nakuti yang mau gravelan malam-malam besok ini. Ini tapi Om Bembeng ini halu. Ini sudah Kayaknya agak halu dia. agak halu dia. Jadi dia menampilkan gambar Pantai Mutiara Trenggalek ini di JLS. Daerah ini. situ ya. Di JLS. Karena ini. memang yang Boyolangu kan kalau udah keluar dikit kan udah masuk JLS. Masuk JLS ya. JLS itu yang teman-teman Journey to TGX ya, iya. lewat situ. Terus ini ada Om Dwi Triyono. Wah, ini sedang action. Ini yang kemarin sempat salah jalan. Ya, Salah betul. jalan dan masih lanjut. Beliau Masih kuat ini. masih kuat. Om Peter ini di Pronojiwo, pemandangannya bagus ya. Gunung Semeru. Gunung Semeru. Wah, ini kapan lagi foto goes begini kan? Kalau goes mau niat ke sini kan mau start dari mana gitu. Iya. Ya, mending sekalian ikut 1.500 dapat yang begini. Bagus. Yang 600 nggak dapet ini. Nggak dapet. ini bagus banget pemandangannya. Ini mungkin Om Peter bisa minta foto ini nanti di frame besar taruh ruang tamu gitu bagus. Wow. Terus sebelahnya finisher trophy. Wah, Yo, cakep keren, kan, gitu. keren. Cakep. Makanya kalau goes jangan cuma coffee ride aja itu. Terus itu nggak ada manfaatnya. Terus ini Bondi juga. Bondi ini yang kondisi luka-luka ya. Jatuh di baluran. Jatuh di baluran hari pertama dan nggak lukanya di sebelah kanan, tapi nggak kelihatan. Dengkul kanan. Tapi masih berperban-perban dan dia masih fight. Ini juga di Pronojiwo. Tuhan bersama orang-orang nekat. Ya itu omongannya dia. Nah, drama lagi hari ini tadi pagi ya. Tadi pagi Om Zaki Wardana sempat butuh perhatian medis karena sempat WA Detak jantungnya. WA ini saya bacakan WA-nya pihak panitia. Om Zaki bilang medis bisa bantu cek saya gitu karena denyut jantung rendah sekali, nggak ada tenaga. Om Zaki ini sebenarnya sebelum event sakit. Seminggu sebelum Ya, event sakit. seminggu sebelum event sakit. Jadi dia sempat karena dia keluarganya sakit-sakit, dia sempat berharap aku nggak kena. Dia kena terakhir malah kayak gitu. Jadi dia sempat, makanya waktu video yang start kan saya bilang ini buat latihan kan gitu karena kondisinya saya tahu kondisinya bukan sedang kondisi yang fit. Plus banyak masalah di sini. Mulai dari ban bocor, mekanikal, lampu, kacamata patah. Jadi mungkin memang ya lebih baik mungkin bermasalah di awal tahun daripada di event selanjutnya kayak gitu. Jadi ya ini apesnya beliau, tapi masih lanjut karena setelah itu dia masih jalan lagi. Ya memang manusia super sih. Jadi ya masih jalan lagi, tapi tadi sempat membutuhkan pertolongan medis. Dan ini foto dari Jadi teman-teman, asiknya ultra cycling. Kadang kita tidak tahu apa yang terjadi, dan ini Indonesia. Ya. Kadang ada pohon tumbang, kadang ada kawinan, kadang ada karnaval. Dan kalau kawinan kan nggak kasih tahu kalau di situ bakal ada kawinan besok. Di Google Map juga nggak terlihat. Nggak bisa. Saya pernah dulu acara nanjak kemana, tuh kok ada kawinan. Akhirnya mau nggak mau lewat tengah-tengahnya itu apa? Terop itu. Nggak sekalian mampir makan gitu. Sebenarnya kalau mencari makan gratis itu sih. Iya. Itu makanannya pasti enak. Itu. Bowo. Jadi ini Om Triyono terhalang pohon. Ini kalau Om Triyono sebenarnya tinggal diangkat sepedanya bisa. Atau diangkat pohonnya. Iya. Yang susah tim medianya. Kenapa? Motornya gimana? Motornya nggak bisa lewat. Jadi ini kalau teman-teman begini apa? Angkat sepeda atau angkat pohon? Ya minta tolong sama orangnya tuh. Pak, Orang-orang segera dipotong Pak.
Kalau dia Superman angkat pohon. Jadi jadi slogannya EJC ada saja ya. Ada saja. Kita kembali ke map ya Om Derek. Sip. Jadi dengan situasi sekarang kalau kita lihat kita lihat Zidane sudah 1406, tapi ini teman-teman bilang panas sekali dia kan menyentuh pantai utara ini. Tuban. Dia menyentuh pantai utara. Jadi panas sekali katanya, panas nggak umum katanya. Jadi mungkin speednya bisa melamban, tapi sudah 94 kilo. Ya anggap aja 90 kilo berarti 4 jam lah, 3 jam setengah. Tergantung kalau dia mau istirahat atau tidak. Karena kan mungkin Handika masih jauh, Hadi masih jauh, jadi dia mungkin nggak perlu nge-push. Yang penting safe sampai finish ya. Jadi kalau begini berarti dia 3 jam dari 4, paling cepat 3 jam. Paling cepat ya 3 jam dari sekarang berarti setengah 4. Paling cepat setengah 4 sampai di Surabaya Town Square. Kalau teman-teman pengen menyambut dan nanya seperti apa, mungkin dia nggak bisa jawab, tapi masih belum pulih kesadarannya. Jadi dia paling cepat sampai setengah 4. Ini barengan dengan teman-teman 600 yang mau ngambil respect ini. Jadi sambil ngambil respect ada show. Tapi respect jam 5 kan? Ya sambil nunggu ya. Iya. Ya mungkin bisa tim media bisa ngasih tahu kamu datang jam 5 aja. Ini Zidane ini lewat rutenya artinya bukan jalan utama ya, bukan jalan tapi tetap ramai ya. Tetap ramai karena sudah masih hari kerja, tapi bukan jalur nasional. Bukan jalur nasional. Iya. Ada beberapa harus masuk keluar begitu, tapi dia bukan jalur nasional harusnya. Jadi aman. Lalu Om Handika tadi ini 300 ya ini kira-kira tadi sih 100 kilo di belakang sih, di tengah-tengah antara Hadi dan Zidane. Kemudian Hadi Tombro 1256. Ini improvement ya buat Tombro. Tahun lalu dia peringkat 4, sekarang dia peringkat 3, peringkat 2 di kelompok umurnya. Kalahnya sama anak umur 25 Om. Kemudian Bembeng 1205. Bembeng ini yang biasanya create story di depan, sekarang dia jadi hunter. Jadi hunter. Ini agak beda nih Om Bembeng. Mungkin halu tadi tuh mungkin. Dan dia di kilometer 1205, jadi masih 300 kilo. Jadi mungkin sebelum tengah malam lah. Tapi malam dia akan finish. Eko Budi berhenti sekarang, Terry berhenti, Om JB ngegas. Nah ini pokoknya kalau pengen lihat pertarungan podiumnya 40 up, lihat Om John Bumiharjo melawan Om Eko Budi. Yang satu minim tidur, power nap. Om John yang tidur pules di hotel. Jadi ketemunya bisa mirip. Jadi sekali lagi, plan your ride, read your plan. Kan yang penting bukan istri apa, yang penting nyampainya jam berapa kan. Jadi kadang-kadang beda kayak F1 kan, 2 pit stop, 3 pit stop, nyampainya sama kayak gitu. Jadi bisa ya Om John bilang kok, aku ini kuat, cuman aku ini pasti kalah sama yang nggak tidur. Dia bilang kayak gitu. Pasti kalah sama yang nggak tidur. Ya mungkin ini. Atau kalau misalnya Om John tidur gangguin. Lalu berikutnya ada Ismail Saputra, ini 1000 Zaki masih sekarang istirahat tapi 1033. Ini kalau di hari kiri sebenarnya dini hari nanti bisa finish ini. Dini hari atau besok pagi ya. Besok pagi. Mungkin nggak ketemu ini kita start ini. Terus Om Ferdi 1010 sama, Om Cepu juga sama, mungkin besok pagi baru nyampe. Triyono ini lebih jauh lagi, mungkin besok siang atau sore baru finish, tergantung istirahatnya seperti apa. Bondi sama C. Patricia besok finish. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran sama Wonder Woman Indonesia satu ini. Ada yang bakalan finish saat yang satu lagi start ya? Kandidatnya ini, kandidatnya Zaki Ismail, mungkin Ferdi dan Cepu ya, mungkin. Karena kan dia 500 kilo ya, kalau dikeprel terus di arah kiri besok pagi nyampe ya. Kadang kan climbing heavy-nya kan sudah hilang, sudah tinggal rolling di Bojonegoro aja. Jadi mungkin itu kandidatnya. Tahun lalu John Bumiharjo pas kita start dia finish. Saya bilang langsung ganti baju start lagi. Terus ini di belakangnya tadi C. Patricia ada Om Peter sudah 939, ini aman semua nih, semua akan finish sebelum hari Minggu ini. Kemudian Ansori Sani juga saya kira juga sama, Dwi Triyono juga sama. Mobil yang harus Anda kejar Honda BRV N7X ini
official car. Kalau Anda foto ada hadiahnya dari Honda Surabaya Center. Kemudian Om Joni dan Wahyu Nugroho sekarang leader kategori pair by default karena saingannya KO1. Jadi kalau mereka bisa aman sampai finish ngatur pace, ini juaranya untuk pair. Tapi sekali lagi Om Handika sampai tadi malam, tengah malam kandidat juara sampai jam 3 pagi. Sampai jam Tapi 3 pagi. last day switch. Tentang Masalah. Jawa inget Bembeng dulu. Ya, Itu udah mimpin 100 kilo lebih itu. tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berhenti dan kurang berapa kilo sebelum finish? 15. 15 kilo kalau nggak salah. Kurang 15 kilo dari finish. Waktu itu apa yang terjadi, Om? Kurang 15 kilo itu. Kecapean. Benar-benar sudah nggak bisa gerak. Dia kalau nggak salah dia di titik terakhirnya berhenti di satu tempat itu, artinya 15 kilo sebelum finish dia berhenti di situ. Terus kan ini orang ngapain ya? Kok nggak jalan-jalan? Karena mestinya kalau tinggal 15 orang-orang ini mah pasti jalan terus dong. Iya. Ya. Jadi setelah beberapa selang waktu akhirnya kita kirim panitia sama tim medis ke sana untuk melihat. Dan kondisinya Bembeng waktu itu memang udah kecapean. Dan agak kayak orang linglung ya. Halu 3 dewa. Jadi habis itu tim medisnya bilang ini belum bisa jalan. Jadi kita haruskan dia untuk istirahat dulu, makan dulu. Makannya banyak kalau nggak salah waktu itu. Itu istirahat sebelum dia mau berangkat lagi, terus cek lagi sama medis udah oke baru jalan. Hanya 15 kilo. 15 kilo. Dalam istirahatnya berapa lama tuh Om Deng? Aduh aku lupa. Tapi hanya 15 kilo dari finish. dan waktu itu sudah leading 100 kilo di depan Zaki. Bukan nomor 2, akhirnya nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3 Iya, nomor disusul sama Steve ya. Steve Doe. Nah, Steve Doe ya. Steve Doe. Jadi akhirnya ya tadi dia nge-push. Kita nggak pernah tahu limit manusia kan. Setelah 1000 kilo tuh anything can happen gitu. Jadi ya ini kita juga semoga ini mereka yang di depan ini sehat sampai finish, minimal punya tenaga sampai finish. Tim medis pasti siap di finish nanti. Zidane, Om Handika dan Tombro ya, ini 3 di depan. Per berikutnya siapa artinya setelah? Per berikutnya setelah kan harusnya tadi bukan Ahmad Idris Michael sama Rangga harusnya. Harusnya Rangga. Tapi kan dia sudah single. Ini ada Odeng sendirian. Victor sama Benyamin. Victor sama Benyamin ya. Om Victor, ayo Anda runner up the pair sama Om Benyamin. Kalau nggak bisa dengar saya tolong sampaikan. Karena kandidat di depannya ada yang DNF. Kemudian pair berikutnya agak jauh ke belakang sih ya. Nah ini Calvin tadi ya, yang Calvinis. Nah ini sekali lagi Brigjen Purnawirawan Ardiansah masih jalan. Kita update lagi Febrianta. Ini semua akan nyampe checkpoint Blitar sore ini dan tinggal memutuskan gravelan atau tidak. Tergantung cuaca saya kira, kita nggak tahu di Blitar seperti apa. Kita update lagi Alfian 750. Muslik Arman Aditya ini Adit, ini pairnya Kohai masih 740. Tadi malam Kohai dipush sampai 670 sampai Pronojiwo karena jam 10 malam. Padahal Kohai kalau malam karena supaya aman. Dan penginapannya adanya di situ. Penginapannya adanya di situ. Sebelum itu kan Puger JLS itu nggak ada penginapan. Nggak ada penginapan ya. Jadi harus dipush sampai sana Kohai ya. Kita doakan Kohai Pusaka Surabaya ini bisa menuntaskan sebelum COT. Dan harusnya bisa oke. Kemudian Teguh Wahyudi ini masih oke. Saya kira aman semua nih yang udah 700-an ini. Wah ini yang fight hari ini temannya Om Jayapura. Pasangan Jayapura ini Om Idris dan Om Edi, karena mereka sekarang touch and go ini 701 berarti dia harus 160 kilo 160 kilo menuju checkpoint. Sekarang sudah hampir jam 1 ya, asal dia sampai tengah malam sampai checkpoint saya kira aman karena setelah itu kan ada spilling waktu lagi kan. Jadi ya kemarin aturannya gimana? Masa itu satu jam kalau dia ngelewati checkpoint 1 jam itu dihitung penalti. Kalau lebih dari 1 jam baru kita anggap not qualified. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Ya ini yang kita juga bantu support doanya dan diberikan second win tenaga tambahan. Om Hendy ini dia kena racun Om Idris. Jadi Om Idris yang harus bertanggung jawab pada Om Hendy. Om Hendy ini kemarin orang terakhir yang lolos checkpoint Ijen ya. Ijen, betul. Jadi Paltuding. Jadi sekarang apakah dia akan menjadi orang terakhir yang lolos checkpoint di Blitar. 230 kilo dalam 12 jam. 11 jam. Berat berat. Ya, saya kira berat. Arbelinur ini juga
12 jam sih. 12 jam. Kan ada 1 jam spare ya. Ada 1 jam spare, ya 12 jam ya. Sorry. Heeh. Ini akan touch and go. Setelah itu bubble-nya jatuh ke Om Idris dan Om Edi. Jadi kita lihat dan kita akhiri dulu mungkin yang episode ini ya. Boleh. Jadi kita kembali karena kita harus fokus ke 3 terdepan ini, memastikan finishnya dan lain harus. Kalau Anda ke Surabaya Tahun Surek sekarang finishing setupnya udah selesai. steril. Karena kita sempat takut tadi malam pagi finish. Jadi sudah baliho-balihonya udah siap semua, timernya udah on semua, lampu-lampunya udah siap semua. Jadi kalau teman-teman kesini sekarang itu sudah suasananya kayak suasana finish race. Jadi itu ada update terakhir nggak ada ya? Ya cukup ya. Cukup. Oke, kami ketemu nanti live jam 7 dan kita nantikan pemenang East Java Journey 1500. Jam 7 artinya mungkin ada pemenangnya. Sidan mungkin bisa kita tarik kalau dia kalau dia bisa. Kalau dia bisa bangun. Bisa bangun ya. Nanti kita tarik jam 7, betul. Iya. Kalau bisa. Dan nanti yang 600 kilo jangan lupa jam 5 sore mulai pengambilan respect, tidak bisa diwakilkan, dan jam 6 technical meeting. Wajib ya kalau bisa. Wajib technical meeting. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di situ semua ya. Jadi sampai ketemu. Sampai jumpa Nanti malam.